Janji tinggal janji, warga Rowotapen kembali jadi korban banjir tahunan. Usaha sol sepatu lawas bertahan di tengah gempuran tren modern. Halo Sobat, salam jumpa dalam kelas IJTI, Ruang Profesional Menjadi Jurnalis Merdeka. Bersama saya Zida Firiskiati. Selain dua informasi tadi, kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di News 58. Banjir yang merendam Dusun Rowotapen, Tanggul, Jember tidak hanya meredam rumah warga, namun juga mengancam lahan pertanian seperti jeruk dan tebu. Warga menagih janji pemerintah untuk memberikan solusi nyata agar banjir serupa tak terulang lagi. Beginilah kondisi banjir yang merendam Dusun Rowotapen, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Air setinggi lutut orang dewasa menggenangi permukiman dan lahan pertanian warga sejak Senin minggu lalu. Sejumlah tanaman seperti jeruk dan tebu ikut terendam air membuat petani khawatir akan gagal panen. Aktivitas warga pun terganggu, terutama mereka yang harus melintas ke area pertanian atau ke jalan utama desa. Solusinya bagaimana untuk meminimalisir angka seperti kebanjiran seperti ini. Pak, selain rumah, apa saja yang jadi dampak, Pak? Biasanya untuk pertanian, Pak. Apa saja, Pak, pertanian? Di sini mayoritas sawah, apalagi sekarang mau musim panen. Ada selain padi apa mungkin? Padi, jeruk, tebu, sama jagung. Luasannya kira-kira berapa, Pak? Banyak, Pak. Puluhan hektar. Puluhan. Soalnya sini kan mayoritas ke sawah semua. Warga mengaku banjir seperti ini bukan kali pertama terjadi. Hampir setiap musim hujan, air meluap dan merendam wilayah mereka. Kondisi ini membuat masyarakat menagih janji terhadap pemerintah yang sebelumnya berencana melakukan perbaikan saluran dan normalisasi sungai di wilayah tersebut. Tahun satu musim hujan 3 kali banjir di Rowotapen ya. Karena minta tolong kepada mahasiswa-mahasiswa kesemuanya. Sungai yang ada di Rowotapen belum ada yang dikerok sama sekali. Sehingga dampaknya ke Dusun Rowotapen banjir berkali-kali. Terutama Kabupaten Jember. Minta tolong segera dikerok atau dibego Sungai Rowotapen. Jangan cuma omon-omon. Dijanjikan terus wilayah Rowotapen di sini ya. Disinilah dampaknya. Mana balita-balita sekarang sudah gatal-gatal semua sakit. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan dan memberikan solusi nyata agar banjir tahunan ini tidak terus menjadi langganan dan merugikan warga. Dari Tanggul, Jember, Agil Maulana melaporkan. Di tengah kesibukan dan gaya hidup serba cepat, masyarakat kini membutuhkan solusi praktis untuk berbagai kebutuhan sehari-hari. Menjawab tantangan itu, hadir To Help, layanan serba bisa yang siap membantu masyarakat dalam berbagai urusan, mulai dari kebutuhan rumah tangga hingga layanan darurat. To Help hadir sebagai inovasi baru di bidang layanan publik berbasis digital. Komunitas yang sudah ada sejak 6 Juli 2024 ini tak hanya berada di Jember. Layanan ini juga sudah ada di Kota Malang dan Surabaya. Melalui satu website atau nomor panggilan terpadu, masyarakat dapat mengakses berbagai jenis layanan seperti jasa kebersihan, perbaikan alat rumah tangga, pengantaran barang, ojek, menjaga bayi, bahkan menemani di saat hati sedang sepi. To Help itu berdiri sejak lebih tepatnya 6 Juli di tahun 2024, tahun kemarin lebih tepatnya. Berarti baru 1 tahun ya? Baru 1 tahun lebih untuk yang di Jember ya. Kalau yang di Malang itu kita di tanggal 1 September 2025. Baru kemarin? Ya, di Malang baru beberapa bulan.
Terus apa yang melatar belakangi adanya komunitas ini Mas? Mungkin bisa diceritakan. Awalnya itu ya berasal dari sekelompok pemuda yang butuh penghasilan. Nah, bagaimana cara kita berpikir memanfaatkan zaman, ya tentunya zaman yang sudah modern ya. Organisasi ini kita manfaatkan dari sisi mana sih kita bisa mendapatkan penghasilan. Yang tentunya kami ingin mengajak banyak kalangan supaya bisa bergabung dan bekerja dengan kami. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita melihat beberapa aspek. Yang pertama itu aspek ternyata banyak jasa itu yang dibutuhkan oleh kalangan-kalangan kaum Gen Z. Ya. Jasa apa aja? Tentunya kan kita harus menyesuaikan permintaan kebutuhan. Contoh ya, butuh belikan makan, minta butuh ini, butuh itu kan itu bervariasi. Akhirnya muncullah jasa yang awalnya bukan serba bisa, yang awalnya itu jasa pemenuhan kebutuhan. Nah, cuma dikonsep dengan selling brand ya, akhirnya jadilah jasa serba bisa. Itu asal usul terbentuknya, yang berasal dari kebutuhan ya, kemudian jadilah ide, kemudian terciptalah komunitas atau To Help serba bisa ini. Dari namanya itu apa emang To Help apa gimana Mas? Dari nama komunitasnya? Iya, dari namanya memang itu. Yang dimana To Help itu tujuannya kan adalah bantuan, untuk membantu. Jadi kita membranding diri kita atau komunitas kita adalah untuk membantu atau untuk mempermudah kebutuhan-kebutuhan ya halayak di sekitar kita, seperti itu. Yang dari awalnya berapa orang sih Mas? Dari pertama kali mendirikan komunitas ini berapa orang? Pertama itu berdiri dari 6 orang. Ya. Berawal dari 6 orang, kemudian kita melihat dulu, meraba ya, apa ya sih yang sekiranya diperlukan, memadai nggak dengan 6 orang itu. Kemudian dari 6 orang itu kita rekrut lagi, tambah berapa, yang alhamdulillah sampai hari ini untuk di Jember aja kita sudah menyentuh kurang lebih 30 karyawan. Yang dari 6 sekarang sudah menyentuh 30 karyawan, dan 6 ini pun juga sudah tidak terlibat dalam pengerjaan lapangan lah, hanya untuk mengcounter atau mengkontrol jalannya supaya ya pekerjaan ini lancar gitu. Untuk jasanya ini apa aja Mas? Kalau untuk jasa ya, sebetulnya jasa itu adalah sesuai dengan permintaan. Nah, cuma yang paling umum itu ya jasa belikan makan atau jasa titip, jasa ojek, ya jasa menemani, jasa daily activity yang merupakan permintaan kebutuhan seperti antarkan laundry atau semisalkan membelikan barang ini atau membenahi barang ini, diminta ke pasar dan lain-lainnya, itu daily activity. Atau bahkan yang paling ramai untuk sekarang itu adalah jasa bersih-bersih. Ya, dimana kita juga melayani jasa bersih-bersih baik bentuk rumah, kos, kamar mandi, ruko, apapun itu. Dan tentunya kita melayani jasa yang sesuai permintaan dan kebutuhannya. Bahkan yang mungkin di luar yang kita pikirkan itu mungkin bisa kita layani, asalkan itu tidak pernah melanggar norma-norma dan aturan-aturan yang melanggar hukum. Ini untuk seperti tarifnya itu gimana Mas? Untuk tarif itu ya kita brandingnya itu kita lebih murah daripada merchant yang lain. Itu brandingnya kita. Kalau untuk tarif itu kita menyesuaikan dengan orderan. Kalau misalkan untuk jarak ya, jarak itu hanya di 2.000 per kilometer. Kalau untuk bersih ruangan itu hanya di 4.000 per meter persegi. Kalau untuk ruangan yang besar yang 5.000 per meter persegi. Kalau misalkan kita mau ambil paket seperti rumah subsidi atau rumah KPR ya, rumah KPR itu dicukup 170.000 sudah include semuanya. Atau rumah yang komersil yang besar itu di 300.000 ya, 300.000 seperti itu. Jadi kalau untuk harga dan tarif itu variatif, menyesuaikan durasi, berat ringan dan jarak. Itu yang menyebabkan variatifnya. Cuma kita memiliki harga ketetapan
dasar di mana ya itu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Jarak itu 2000 per kilometer, kalau untuk minimum bersih-bersih itu di 4000, kalau untuk ruangan yang besar itu di 5000 dan lain sebagainya, seperti itu. Oke, kalau untuk pengalaman di lapangan itu Mas ya, kondisinya kan tidak menentu. Nah, kalau untuk yang akhir-akhir ini kan kondisi di Jember itu kan juga sering hujan. Nah, biasanya itu helpman itu diwajibkan untuk punya jas hujan. Punya jas hujan itu 2 Mas. Kan yang sudah dijelaskan barusan juga ada orderan ojek. Nah, khawatirnya nanti ya dari penumpang kita itu tidak ada yang punya jas hujan. Nah, cuma beberapa customer kita itu udah punya jas hujan sendiri. Dan selain jas hujan itu juga diwajibkan punya 2 helm Mas. Nah, itu untuk jasa ojeknya. Nah, dan untuk jasa titip bisa disebut juga dengan just tip, itu biasanya yang sudah dijelaskan juga itu ada tambahan Mas di durasi biasanya. Nah, durasinya itu yang dimaksud itu kalau semisal kita ke suatu outlet dan itu memakan waktu durasi 30 menit, nah itu ada tambahan jasa juga seperti itu Mas. Nah, maksudnya itu contoh nih, satu outlet kita pesen makanan yang diminta sama customer ya. Nah, semisal itu memakan waktu sampai 30 menit kita menunggu, nah itu ada waktu tambahan. Itu bisa lebih juga Mas, kalau semisal 45 menit atau sampai 1 jam, seperti itu. Mungkin Masnya kayak punya pengalaman gitu, pengalaman yang paling menarik lah Mas dari di lapangan itu. Oke, pengalaman yang paling menarik nih ya, karena memang permintaan customer itu random nih Mas ya, random. Apalagi yang tadi sudah disebutkan tentang orderan DAI, Daily Activity. Itu kemarin ada beberapa teman-teman yang juga sampai nangkep kecoa, nangkep tikus, terus ada juga sampai jaga bayi Mas. Sampai jaga bayi juga kita bisa Mas. Jadi babysitter. Bisa banget Mas. Karena memang jasa kita itu serba bisa Mas itu. To-Help dihadirkan mampu menjadi layanan andalan masyarakat modern yang membutuhkan pelayanan praktis dan terpercaya kapanpun dan dimanapun. Dari Sumbersari, Jember, Basyar Rohim melaporkan. Usaha sol sepatu tradisional di Jember masih tetap eksis hingga saat ini. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di News 58. Inilah program edukasi jurnalis TV yang layak Anda ikuti. Kampus IJTI. Halo Sobat, selamat jumpa dalam Kampus IJTI, ruang profesional berlibur bersama keluarga. Sejarah masa lalu di Jember. Saya Kirana Yudi. Kampus IJTI, ruang profesional menjadi jurnalis merdeka. Halo Sobat, saya Adiba, Eca Delis, saya Aisyah Mawadina, mahasiswi IPAS Nurul Jadid Python Robot program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Saya senang sekali menjalani praktikum jurnalis TV di kampus IJTI. Di tempat mental lapang, belajar secara langsung teknik reportase, berbasis audiovisual, dan memproduksi materi berita televisi. Menimba ilmu dan pengalaman kepada ahlinya. Peserta diarahkan terlibat langsung dalam proses hunting berita, membuat skrip atau naskah berita televisi, voice over, dubbing, hingga proses editing video. Ayo bergabung dalam Kampus IJTI. Di tengah persaingan bisnis modern yang serba cepat, masih ada usaha tradisional yang mampu bertahan selama puluhan tahun, seperti usaha sol sepatu di Jember yang sudah berdiri sejak tahun 1997 dan masih eksis hingga sekarang. Di tengah pesatnya perkembangan zaman dan tren fashion yang terus berganti, masih ada usaha tradisional yang mampu bertahan hingga hari ini.
Usaha sol sepatu Bapak Ibrahim yang telah berdiri sejak tahun 1997 menjadi saksi perjalanan panjang di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat. Meski teknologi terus berkembang, pemilik usaha tetap mengandalkan keterampilan tangan dan kejujuran dalam melayani pelanggan. Dari menambal hingga mengganti sol sepatu, setiap pekerjaan dilakukan dengan teliti dan penuh tanggung jawab. Tak hanya sekedar mencari nafkah, usaha ini juga menjadi bukti bahwa konsistensi dan kerja keras dapat mempertahankan usaha hingga puluhan tahun. Lama mas. Dari tahun Namanya tahu berapa ya? Boleh. 97. Kalau boleh tahu belajar jahit sepatu ini belajar sendiri atau belajar? Oh, ada teman. Belajar teman. Kalau sekarang kadang pelanggan ini kan banyak sepatu yang terkadang tidak bisa dijahit tapi langsung dibuang. Terkadang dari pelanggannya banyak yang menjahit atau memang sedikit. Jadi, Maksudnya? maksudnya setiap harinya itu ada yang jahit ya itu. Oh, ada. Kadang bisa berapa? Udah mesti. Kapan ada? Sepatu. Iya, ke bawah ada mesti. Kebanyakan sepatu apa? Hah? Sepatu. Oh, kalau di kampus ya ini futsal, kadang ya olahraga. Bal-balan ya? Bal-balan ya ada, jarang tapi. Jarang kalau bal-balan. Yang banyak futsal, olahraga. Di tengah persaingan produk siap jual dan industri modern, usaha sol sepatu lawas ini tetap jadi pilihan masyarakat untuk merawat kenangan dan kenyamanan dalam setiap langkah. Dari Kaliwates, Jember, Saiful Rijal, Ahmad Mirzak melaporkan. Pemirsa, jika Anda pemburu bakso, kalian wajib mampir ke Bakso Kikil Cak Boy yang berada di Jalan Samanhudi, Kaliwates, Jember. Dengan keunikannya, bakso ini menjadi favorit artis-artis papan atas. Baik pemirsa, sekarang kita berada di Kecamatan Kaliwates, tepatnya di bawah jembatan penyeberangan orang. Kita sekarang ingin mencoba bakso Kikil Pak Boy yang terkenal dan sudah banyak artis-artis yang mampir ke sini dengan ciri khasnya bakso kikil limusin. Pengen tahu rasanya bagaimana? Berikut liputannya. Pencinta bakso wajib banget nih cobain bakso kikil Cak Boy. Karena di sini menyediakan menu yang tak biasa, yakni bakso kikil sapi limosin. Warung bakso ini tak hanya menyediakan bakso kikil saja, ada juga bakso lainnya seperti bakso sayur, bakso boy, dan banyak lagi. Selain baksonya yang enak, rasa kuahnya yang autentik menjadi alasan utama yang menjadi favorit warga Jember. Tak hanya warga Jember saja, bahkan artis papan atas seperti Dewi Persik seringkali datang ke warung ini. Oke, pesanan kita sudah selesai. Kita coba dulu gimana sih rasanya bakso kikil Cak Boy. Pemirsa, untuk kekenyalan daging ini pas menurut saya. Ini tekstur bakso kesukaan saya, dan di dalamnya juga ada daging serta kondimen-kondimen cukup lengkap menurut saya, seperti sayur, mie, dan juga biru. Cocok nih buat teman-teman yang mau sarapan di siang bolong hari ini. Oke, kita lanjut. Di sisi lain, mereka menggunakan kikil dari sapi limosin yang dimasak menggunakan presto hingga benar-benar lembut. Dan yang menjadi bestseller di sini ialah bakso kikilnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa Ibu? Ibu Asmawati. Ibu Asmawati. Ini Bu, untuk bakso ini berdiri sejak tahun berapa sih Bu? Kalau aku yang jualan udah lama banget. Mulai tahun 1997
1992, tapi dulunya itu masih dorong keliling, di mana ada keramaian di situ ada aku jualan. Di alun-alun Al-Qadiri itu, Kiai Haji apa itu? Sana itu Al-Qadiri, Kiai Al-Qadiri apa itu? Pengasuh pondok pesantren Al-Qadiri itu kalau malam Jumat mani, Jumat biasa tiap malam Jumat mesti ke sana dulu, keliling-keliling pakai tosai. Dan terus waktu itu kan corona kan di lockdown, nggak boleh jualan. Akhirnya itu kan nggak bisa jualan. Akhirnya gimana kalau buka warung aja gitu. Terus di onlinein pertama ya, nggak boleh jualan kan di lockdown. Alhamdulillah di onlinein lancar, rame, terus mulai viral. Alhamdulillah juga hasilnya saya bisa buka warung di sini, bisa ngontrak di sini. Nah, untuk best sellernya sini Bu, pelanggan banyak paling beli tuh bakso apa? Kikilnya di sini bakso kikil ya, soalnya yang favorit itu di sini kikil. Kikil itu terbuat dari sapi apa sih Bu? Sapi limusin, ya dari kakinya sapi. Oh, dari kakinya sapi. Iya, terus dibersihin sampai bersih, terus di presto, kalau belum empuk di presto lagi. Airnya dibuang, jadi aman untuk dikonsumsi. Nah, kayak lemak-lemaknya gitu, minyaknya itu aman, alhamdulillah. Berarti sampai kikilnya ini sampai benar-benar empuk baru iya, baru diangkat. Nanti masih dipanasin lagi di sendangnya kan, ditambah empuk lagi. Nah, untuk daging Bu, dari sapi apa ini Bu? Kalau daging ya nggak tahu kalau dagingnya, soalnya saya belinya sudah disembelih. Iya. Cuman kikilnya aja Bu ya, yang limusin. Yang apa namanya? Mencolok di sini nih ya Bu ya. Kikil limusin. Oke Bu, terima kasih banyak Bu. Sama-sama. Jika kalian ingin menikmati bakso ini, Anda bisa langsung menghampiri di Kecamatan Kaliwates, tepat di sebelah jembatan penyeberangan orang. Bagi Anda yang ingin mencicipi bakso kikil Cak Boy ini, berada di Jalan Samsudi dan buka dari jam 8 sampai jam 9. Oke, itu saja liputan seputar bakso kikil Cak Boy. Sampai jumpa. Dari Kaliwates, Jember, Agil Maulana, Alfan Ibra, Ali Muhdar melaporkan. Es Ari merupakan kuliner jadul yang masih bertahan hingga saat ini. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di News 58. Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam berdiri di bawah Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid sejak tahun 1996. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam merupakan prodi yang mengintegrasikan ilmu komunikasi dengan dasar keislaman yang merujuk pada trilogi dan panca kesadaran Pondok Pesantren Nurul Jadid. Kamera, roll in, action. Kembali lagi bersama kami di podcast KPI, bincang-bincang santai menuju masa depan. Intinya, isu yang teman-teman bawa harus mengandung proximity dan magnitude. Paham? Saya mengambil isu ini karena menurut saya hal tersebut mempunyai dampak yang cukup signifikan. Teknik editing video dan desain menjadi salah satu skill yang harus diselami oleh mahasiswa dan mahasiswi program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Menyusun skenario, menjadi sutradara dan aktor film memanglah bukan hal yang mudah. Oleh karena itu, di program studi komunikasi dan penyiaran Islam, mahasiswa dan mahasiswinya dilatih untuk menjadi scriptwriter, sutradara, dan aktor profesional. Kamera standby. Ada mau mana? Mau daftar kuliah di Universitas Nurul Jadid. Program studi apa? Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Ayo kita bareng-bareng. Yuk. Kuliner
jadul yang masih eksis hingga sekarang, es ari tetap bertahan meskipun sepi pembeli. Usaha yang dimulai sejak tahun 2004, kini masih menggunakan serutan es batu manual. Es ari ini menyajikan dua rasa, yaitu vanila dan coklat. Setiap harinya, usaha ini dapat mengeluarkan 50 cup dengan harga per satu cupnya Rp10.000. Kalau saya sih ikut 2004-an. Kalau dulu bisa satu hari berapa cup? Ya, bisa 100 lebih ya. Kalau sekarang? Sekarang 150. Sudah banyak yang jual es, banyak macam-macam es. Per cupnya berapa ini, Pak? Sekarang 10. Ada berapa rasa, Pak? 2 rasa, 3 rasa sama campur susunya. Sampai kini, usaha es jadul ini masih terus bertahan. Meskipun banyak beredar pengusaha minuman dingin. Dari Kaliwates Jember, Syahrul Fajar melaporkan. Banjir tahunan kembali menerjang wilayah Tanggul Wetan, Kabupaten Jember. Hujan deras sejak pagi membuat Sungai Curah Tapen meluap dan merendam pemukiman warga. Puluhan rumah terendam, aktivitas lumpuh, dan warga kembali harus bertahan di tengah genangan. Saya minta tolong kepada mahasiswa semuanya. Mulai zaman Belanda, sungai yang ada di Rawotapen belum ada yang dikeruk sama sekali. Sehingga dampaknya ke dusun Rawotapen banjir. Ini dari sungai, Pak. Dari kan di sini sungai dari Kelatakan sama Bendungan itu. Kiriman berarti ya. Ini titik terendahnya sini. Sementara banjirnya itu di sini itu memang musiman tiap tahun pasti. Tapi ya gimana kayak gini. Minggu, 2 November 2025. Hujan deras sejak pagi mengguyur wilayah Tanggul Wetan, Kabupaten Jember. Air yang tak terbendung dari Sungai Curah Tapen akhirnya meluap, menyeret kisah lama yang kembali terulang. Banjir tahunan yang menghantui warga di 3 desa, Tanggul Wetan, Tanggul Kulon, dan Semboro. Puluhan rumah terendam. Jalan utama berubah menjadi aliran air yang kecoklatan. Tidak hanya permukiman, lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga juga terendam. Aktivitas lumpuh dan ironi kembali hadir. Banjir membawa kesulitan mendapatkan air bersih. Aktivitasnya apa hari ini? Bersih-bersih ya? Iya. Gimana Bu kondisi sumur mungkin? Sumurnya ya butek mas, nggak bisa dipakai. Terus ini kebutuhannya gimana? Dari mana air? Itu minta itu di sumur sini. Jauh ya? Iya. Kalau di sini banjir sudah sering atau baru pertama? Sering di sini, Pak, sering.
Dari mana sih Bu airnya? Airnya dari mana banjirnya? Ya, Dari sungai apa? sungai itu loh Pak, timur. Bagi warga, ini bukan kejadian baru. Setiap musim hujan, kecemasan datang lebih dulu dari air kiriman sungai. Ancaman yang berulang tanpa kepastian kapan berakhir. Di balik wajah lelah para warga, tertanam harapan sederhana, yakni keamanan. Tidak lagi bangun tidur dengan rasa cemas. Tidak lagi menunggu banjir datang seperti ritual tahunan yang tak kunjung berakhir. Sementara banjirnya itu di sini tuh memang musiman tiap tahun pasti. Tapi ya gimana kayak gini. Paknya ya gini Mbak, nggak aktivitas nggak bisa. Ini contohnya kayak aku jualan kan juga nggak bisa. Ya udah gini akhirnya. Sementara kalau di rumah memang sofa-sofa itu basah semua. Lihat aja kalau nggak percaya itu bisa untuk dokumentasi. Masuk aja lihat, boleh kok. Ini rumah, ini kan satu keluarga. Saya juga asli orang. Saya minta tolong kepada mahasiswa kesemuanya. Mulai zaman Belanda, sungai yang ada di Rowotapen belum ada yang dikeruk sama sekali. Sehingga dampaknya ke dusun Rowotapen banjir. Perkembangan hari ini terakhir di Desa Tangguwetan, terutama di dusun Rowotapen, itu 55 kakak dan 220 jiwa. Dengan lahan pertanian itu sekitar kurang 100 hektar. Di situ ada padi, tebu dan sebagian jeruk. Nah, di sekitar Desa Tangguwetan itu ya termasuk ya miliknya ya Ambisan, Patemon. Yang di utara di Rowotapen ada 2 yang termasuk di Desa Rataan. Itu yang terdampak di Desa Rataan itu sekitar 6 saat ini sudah ada dapur secara swadaya dengan dibantu oleh dinas sosial, dan kemarin tadi malam itu dari pemerintah Kabupaten Jember, dinas sosial sudah membantu untuk makan instan bersama dari BPD serta dari pemerintahan desa sama Badan sudah hadir untuk mensupport kegiatan yang ada di sana, salah satunya yang berdampak pada warga di sekitar. 100 hektar hanya di desa atau desa Tangguwetan. Jadi 100 hektar itu berupa kayak tanah di Desa Tangguwetan. Namun itu salah satu miliknya dari kelompok dari Desa Ambisan ya, Desa Patemon ya Pak ya. Tanah bengkoknya seperti itu. Tapi memang tempatnya di Desa Tangguwetan. Jadi penanganan itu semua harus ada semua, terutama untuk pengangkatan tanah normalisasi juga. Seandainya kalau mungkin dari di situ kita bisa mengurangi untuk air yang meluap itu. Memang tahunan ya, jadi hujan sedikit tapi tidak sebentar. Jadi air mengalir tapi nanti sebentar habis. Tapi ketika kalau kita itu sudah dinormalisasi, semua akan tidak berdampak pada lamanya dan akan tidak berdampak pada masyarakat. Tak terasa telah 30 menit saya menemani Anda menjadi jurnalis profesional, memperkuat kemerdekaan pers, berkontribusi untuk negeri. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Saya Zida Firizkiati, pamit undur diri.